Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 377 dan 378 yang mana hadis ini membahas tentang hukum dan waktu yang paling bagus untuk kita melaksanakan sholat witir, ya. Wa an Kharijah bin Khazafah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha amaddakum bi salatin hiya khairul lakum min humrin nami. Qulna wa ma hiya ya Rasulullah? Qala alwitu ma baina salatil isya'i ila tulu'il fajri awal khamsatu ilan nasaiyu wa sahahul hakimu wa rawahu Ahmadu an Amr bin Shu'aibin an abihi an jaddihi nahwahu an Kharijah bin Khazafah radhiyallahu anhu, dari Kharijah bin Khazafah, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, amaddakum, membantu kalian, bisolatin, dengan suatu solat, ya khairul lakum, yang paling baik bagi kalian, min humrin nami, dari usaha ternak unta, dari ternak unta, ya. Sesungguhnya Allah itu membantu kalian dengan suatu sholat, yang paling baik daripada kita berternak unta. Maksudnya seperti itu. Qulna, maka di sini sahabat Rasulullah SAW bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah? Apa itu wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah di sini menjawab, alwitu, yaitu sholat witir. Ma baina sholatil isya'i, yang mana sholat witir tersebut dikerjakan, diamalkan di antara sholat isya ila tulu'il fajri, sampai terbitnya matahari, ya, sampai terbitnya fajar. Bukan terbitnya matahari, sampai terbitnya fajar. Rawahul khamsatu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Khamsah, ilan Nasai, kecuali Imam Nasai, wa sahahul hakimu, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Wa rawahu Ahmadu, Imam Ahmad juga mengetengahkan an Amr bin Shu'aibin, dari Umar bin Shu'aib, an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya, nahwahu, yaitu hadis yang serupa, ya. Imam Ahmad juga mengetengahkan hadis yang serupa melalui jalur Umar bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu suatu sholat yang paling baik bagi kalian, kata Rasulullah, daripada beternak unta ialah sholat witir, yang mana dilakukan antara sholat isya dan sampai terbitnya fajar. Nah, di situ, ya. Kemudian di sini analisa analisis lafadznya,
Ini langsung ke analisis lafadznya ya. Amaddakum bisolatin, yang di sini artinya adalah Allah melimpahkan nikmat kepada kalian dengan melalui suatu sholat yang ditambahkan buat kalian agar pahala kalian makin bertambah banyak. Jadi ya salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad ini amalannya itu sedikit, ringan, tapi pahalanya itu berlipat ganda di situ ya. Hiya khairul lakum min humurin na'ami. An-nam di sini bentuk jamak yang tidak ada bentuk tunggal dari lafadznya. Pengertiannya sebagian besar tertuju pada ternak unta di sini. Tetapi menurut suatu pendapat ialah istilah ini hanya khusus bagi ternak unta. Ternak unta tersebut secara khusus, sedangkan lainnya tidak ya. Jadi ini khusus untuk ternak unta. Kalau yang lainnya ya nggak disinggung ya di sini. Untuk merangsang orang tersebut agar rajin mengerjakan sholat witir, karena ya kalau kita hitung-hitung ya, nilai ternak yang paling tinggi kalau mau dirupiahkan, kalau sekarang yang paling tinggi itu adalah ternak unta itu. Ini kalau orang yang punya ternak unta ini sudah otomatis orang yang paling kaya di sini ya. Baik itu di zaman Rasulullah ataupun ya di zaman-zaman sekarang kayak gitu. Kalau untuk di Indonesia aja nggak usah ternak unta, ternak sapi aja susah kayak gitu kan. Karena ternak unta itu merupakan harta mereka, orang-orang Arab yang paling berharga itu. Maka Nabi SAW mengatakan demikian agar mudah dicerna oleh orang-orang, mudah dicerna pemahaman para sahabat kayak gitu. Jadi ya kalau Rasulullah itu menganalogikan ini itu ya ternak unta itu supaya para sahabat di zaman itu tuh paham kayak gitu loh. Paham. Yang paling berharga pada waktu itu ya ternak unta. Kalau sekarang ya wallahualam, saya relate apa enggak sama zaman now yang sekarang. Mungkin ya kalau sekarang itu ya lebih berharga daripada iPhone 13 lah, Pro Max 13 lah, mungkin seperti itu ya kan. Padahal ya kalau iPhone itu ya bisa jadi turun ya kan. Itu. Kalau yang nggak ada turun-turunnya itu sampai sekarang itu ya yang paling berharga itu ya ternak unta itu. Kalau kita punya, anggaplah 10 unta itu sudah Segi kebaikannya ialah karena pahala sholat itu kekal, sedangkan ternak unta itu pasti lenyap. Hal yang kekal lebih baik daripada hal yang fana, lenyap ya. Kalau kemarin yang saya lihat ya, kalau misal kayak di Maluku Barat Daya itu kan sempat ternak sapinya itu ini ya kan mati gitu kan karena nggak ada air, kemarau, kemudian ya juga dia di waktu kecil itu sudah terkena penyakit kayak gitu sehingga dia mati. Nah kalau yang namanya pahala itu kekal, nggak akan lenyap kayak gitu. Qala alwitu, Nabi SAW menjawab bahwa sholat yang lebih baik itu adalah sholat witir ya. Ma baina sholatil isya ila tulu'il fajri. Allah menjadikan waktu sholat witir bagi kalian atau bagi kita-kita ini dimulai dari sesudah sholat isya hingga waktu sholat subuh. Yani sebelumnya.
Itu sebelum sholat subuh. Nahwahu di sini hadis yang semisal dengan hadis Kharijah radhiyallahu an. Anjadihi ini dari kakeknya yaitu Abdullah ibnu Ash. Ya, Abdullah ibnu Ash. Fikih hadisnya adalah di sini disyariatkan sholat witir dan dianjurkan mengerjakannya. Jadi teman-teman yang mengamalkan sholat witir ini sangat bagus ya, dan dianjurkan untuk mengerjakannya. Tetapi di sini sholat witir itu bukan wajib. Seandainya wajib, maka bukan hanya dianjurkan untuk mengerjakannya, melainkan sudah dipastikan bentuknya adalah perintah yang tegas di sini, yaitu furidna alaikum au di sini aujaba alaikum. Jadi furidna au aujaba alaikum. Di situ kalau misalkan itu difardukan atau diwajibkan. Karena itu tentu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tuh ya, kalau misalkan sudah diwajibkan atas kalian berpuasa, nah atau diwajibkan atas kalian sholat kayak gitu, itu sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi kayak sholat, puasa, zakat, haji itu sudah fardu, hukumnya tidak bisa ditawar-tawar lagi, itu ya. Itu. Kemudian waktu sholat witir ini dimulai selesai mengerjakan sholat isya hingga fajar terbit sebelum subuh. Yang keempat, membuat perumpamaan dengan gambaran harta yang paling berharga. Di sini tujuannya untuk mudah dicerna. Jadi menganalogikan sesuatu supaya orang yang mendengarkan itu bisa lebih menangkap. Itu memang sudah dilakukan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perawi hadisnya di sini adalah Kharijah ibnu Khazafah ibnu Ghanim al-Adawi. Beliau ini adalah seorang sahabat. Ia mempunyai sebuah hadis yang diriwayatkan darinya oleh Abdullah ibnu Jubair, ya, oleh Abdullah ibnu Jubair. Abdullah bin Jubair ini juga sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah memimpin dan mempersiapkan 1000 pasukan berkuda. Menurut suatu riwayat, Amr ibn al-As meminta bantuan kepada Khalifah Umar ibn Khattab sebanyak 3000 pasukan berkuda. Maka Khalifah Umar mengirimkan 3000 pasukan berkuda yang setiap 1000 pasukan tersebut dipimpin oleh seorang pemimpin. Mereka adalah Kharijah, kemudian Az-Zubair ibnu Awam, Miqdad ibnu Aswad. Kharijah berada di bawah pimpinan Amr ibn As. Nah, beliau ini menjabat sebagai qadhi di Mesir dan akhirnya ia meninggal terbunuh oleh seorang Khawarij yang menduga Ibnul As. Amr ibn As. Jadi kan ceritanya begini. Pada masa Ali itu ada 3 orang yang diincar oleh kaum Khawarij ini. Amr ibn As, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Amr ibn As ini kebetulan dia nggak Amr ibn As sama Muawiyah bin Abi Sufyan ini nggak melakukan sholat subuh, digantikan oleh orang pada waktu itu. Nah, Amr ibn As ini yang menggantikan menjadi imam itu adalah Kharijah ibnu Khazafah ini ya, sampai akhirnya ya dia terbunuh. Dikira orang itu adalah Amr bin As pada waktu itu. Orang Khawarij telah sepakat untuk membunuh 3 orang pemimpin, yaitu Ali, Muawiyah, dan Amr bin As. Tetapi akhirnya Allah Shallallahu Alaihi Wasallam menjatuhkan keputusannya kepada Ali karamallahu wajah dan Kharijah yang terbunuh karena kekeliruan mereka. Kharijah mati terbunuh pada usia 40 Hijriah, pada tahun 40 Hijriah.
Amr bin Shu'aib ibnu Muhammad ibnu Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As As-Sahmi, nama julukannya adalah Abu Ibrahim Al-Madani, tinggal di Taif. Ia telah mengambil riwayat hadis dari Taus, dari ayahnya serta dari kakeknya, dan telah mengambil riwayat darinya yaitu Amr ibnu Dinar, Qatadah, Az-Zuhri, Ayub, dan banyak ulama yang lainnya. Al-Hafiz Abu Bakar ibnu Ziyad mengatakan bahwa dinilai sahih pendengaran Amr dari ayahnya, dan dinilai sahih pula pendengaran dari ayahnya dari kakeknya bernama Abdullah ibnu Amr ibnu As. Khalifah mengatakan bahwa Amr ibnu Shu'aib wafat pada tahun 118 Hijriah. Itu ya. Kemudian Shu'aib ibnu Muhammad ibnu Abdul As As-Sahmi telah meriwayatkan hadis dari kakeknya yaitu Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As dan juga dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Sabit Al-Bani serta kedua putranya bernama Ammar dan Umar telah mengambil riwayat darinya. Imam Ibnu Hibban menilai sebagai seorang perawi yang siqah, sebagai orang yang siqah. Hadisnya dapat dipercaya. Inilah silsilah perawi hadis dari Kharijah Ibnu Khuzafah Ibnu Ghanim Al-Adawi. Ini ya. Itu jadi sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjaga hadis-hadis Rasulullah itu sangat luar biasa. Bahkan menjalankan menjaga agama Allah itu bukan senang kayak sekarang kayak gitu ya. Itu banyak rintangannya, mulai dari awal-awal gitu kan. Ada sahabat Rasulullah itu yang disiksa kayak gitu, dipersekusi, ada yang sampai meninggal kayak gitu. Ada juga saudara-saudaranya Abu Jahal itu ketika masuk Islam itu dikurung di rumah, di penjara di dalam rumah kayak gitu, nggak dikasih makan kayak gitu, kelaparan. Ada juga yang pokoknya seram lah pokoknya. Sampai akhirnya pun Rasulullah wafat juga keadaannya juga nggak mudah-mudah kayak gitu ya. Maut mengancam, dan tidak ada satupun sahabat-sahabat Rasulullah yang memang sudah kuat imannya mengalami tekanan demi tekanan seperti itu, iman mereka berubah ya. Ya wallahu alam kalau di zaman sekarang kayak gitu ya. Ada yang mengatakan ya kalau misalkan orang dikasih mie, ada orang dikasih mie sama misionaris terus berubah masuk Katolik atau Kristen, itu wallahu alam. Ya saya nggak tahu kayak gitu imannya seperti apa kayak gitu kan. Kristenisasi dan lain sebagainya, dikasih mie, dikasih apa, terus langsung pindah agama gitu ya. Karena menikah dengan istrinya yang cantik gitu, pindah agama. Ya wallahu alam. Gitu ya. Saya juga nggak bisa menghakimi, tapi ya mungkin itulah kenyataan yang terjadi ya kan. Yang terjadi. Cuman kalau yang saya lihat ya gitu, kebanyakan ya pindah agama, murtad itu karena pernikahan biasanya, atau masuk Islam juga karena pernikahan seperti itu yang banyak terjadi itu ya. Itu kalau yang dikasih mie satu kardus ya terus pindah agama, ya wallahu alam. Oh ya, sedih banget saya seperti itu. Sedihnya bukan karena saya karena dia karena misionaris yang mengasihi itu, tapi sedihnya kok secetek itu kayak gitu keimanannya. Semurah itu keimanannya, dikasih mie sekardus pindah kayak gitu kan. Ya wallahu alam bishawab. Ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila
ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya, atau penyampaian saya pada kitab ini ya mungkin tidak sesuai dengan apa yang ada di kitab ini ya. Kemudian juga apabila ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan silahkan diatur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.